Tadi kita diskusi panjang soal bagaimana peranan swasta di IKN. Karena yang groundbreaking banyak, tetapi yang membangun sedikit. Tadi saya sudah diskusikan, Pak Bas juga setuju, di review yang sudah groundbreaking, pengusaha yang memang sudah groundbreaking, tapi memang mungkin tidak jadi membangun atau tidak cepat membangun, supaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak. Nanti diberikan kepada, begitu Pak Bas ya, kepada yang memang serius mau membangun. Sehingga kesempatan itu juga jadi produktif waktunya gitu. Jadi tidak usah menunggu misalnya diberi kesempatan 1,5 tahun, tapi ditanya saja satu-satu, di review supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Presiden Prabowo, supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, luar biasa sekali tadi kita melihat perdebatan yang cukup panas ya, dari Bung Rocky Gerung dan juga Marwarar Sirait. Dan dulu beliau ini kan politisi PD Perjuangan gitu ya. Lalu entah apa masalahnya atau apa yang diperbuat, ya PDIP memecat Marwarar Sirait gitu ya. Dan sekarang memang beliau mengikuti Pak Jokowi dan sekarang juga bergabung di pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Nah, tentu tadi memang saya nggak tahu ini video sudah lama atau bagaimana gitu ya. Tapi kalau kita memacu pada penyampaian Bung Rocky, nah di mana Pak Jokowi ini banyak sekali hal-hal yang ditinggalkan yang bisa kita sebut banyak yang belum selesai lah ya. Kalau gagal sih saya nggak tahu, tapi kalau belum selesai banyak sekali ya. Dan lalu kemudian memang bagaimana Pak Jokowi meninggalkan banyak hal yang mesti dievaluasi dan juga dibenahi oleh pemerintahan ini. Terlebih kalau kita melihat masalah pembangunan dan masalah politik yang bisa kita sebut kurang sehat lah ya. Kalau nggak sehat ya mungkin nggak berjalan lagi gitu ya, tapi kurang sehat seperti itu. Nah, lalu kemudian bagaimana dansa-dansa politik yang terus-menerus panas di Republik ini? Bagaimana gonjang-ganjing politik antara si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan yang memang ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Nah, kenapa Pak Jokowi sampai sekarang menjadi bahan perbincangan? Ya, teman-teman mungkin sudah mengerti lah ya. Saya nggak terlalu jauh membahas ke sana karena ya menurut saya Anda, teman-teman, Bapak Ibu juga sudah sering sekali, bahkan saya bisa menyebutkan Anda bosan ya, bosan sekali berbicara mengenai Jokowi, Jokowi dan Pak Jokowi terus menerus. Nah, kalau kita melihat bagaimana penyampaian teman-teman kita di komentar pada video ini, nah di sini makin terlihat bumper Jokowi yang dapat imbalan kursi menteri. Mudah-mudahan rakyat dan juga partai-partai sadar menjauhkan orang-orang macam gini sebagai pemimpin di masa depan. Tolong Bang Karni, Gibran diundang berbicara di acara ILC. Kami ingin tahu si Gibran dirujak sama Bung Rocky. Ya nggak mungkin mau lah. Gibran aja kalau nggak salah tuh banyak yang menyebutkan diundang mahasiswa nggak datang katanya gitu ya. Nggak hadir atau apa gitu ya. Ya oke lah, mungkin sibuk ya, kita positive thinking saja. Bukan nggak mampu, mungkin lagi banyak kesibukan-kesibukan yang lain ya. Arah-arah seperti belut di mana ada makan tanah yang apa nih, yang bagus, arah pasti ke sana. Kan junjung Pak Joko. Ya. Rocky Gerung emang tajam, arah mau belit-belit ditanya ulang tetap saja tidak bisa jawab. Ini masalah kedekatan dengan Pak Jokowi dulu ya. Pertanyaannya simple. Sedekat apa arah dengan presiden? Itu mau jawab ngawur itu, mau panjang lebar mau dijawab pakai argumentasi. Bayangin coba. Sekedar pertanyaan seperti itu mau dijawab pakai argumentasi itu. Mau pakai kalimat-kalimat panjang. Padahal cukup dekat, tidak dekat, atau dekat sekali. Itu yang semestinya jawabannya gitu ya. Tapi nggak perlu, oh ya gini-gini bla bla segala macam. Ya terlalu berbelit-belit, panjang lebar gitu ya.
Jawabnya dekat, cukup dekat, sangat dekat, atau dekat sekali gitu ya. Hanya itu kok jawabannya. Tapi kenapa tadi agak lain juga kita mendengarkan gitu ya. Tapi it's okay lah. Mungkin saya rasa video ini sudah cukup lama karena saya tertarik mengulas ya, kebetulan viral di platform media sosial ya. eh Mengkhianat demi jabatan tetap akan mengkhianati inangnya setiap ada kesempatan. Salah satu pengkhianat, ingat, komentar saat Pilkada Jakarta, dia komentar bahwa kerjasama Anies dan Ahok dalam mensukseskan Pramono Rano akan gagal. Membualkan arah, ya ini masalah Pilkada Jakarta, bagaimana arah yang melihat, menyampaikan gitu ya. Mungkin beliau melihat ada endorse Jokowi mungkin di sana, dan beliau ya sangat yakin bahwa pasangan Ridwan Kamil Suswono pada saat itu menang satu putaran gitu ya. Tapi yang kita lihat nyungsep juga, kalah-kalah juga gitu ya. Apalagi memang ini Anies dan Ahok ini nggak bisa disepelekan. Apalagi kedua ini bersatu teman-teman, ini nggak bakal bisa semudah itu untuk dikalahkan. Tidak semudah itu. Anies sebagai mantan gubernur Jakarta, Ahok juga pernah sebagai gubernur di Jakarta, secara elektabilitas, popularitas, pendukung militan banyak sekali. Anak Abah, Ahokers, semacam-macam. Ya, jadi itu nggak bisa disepelekan. Dan hasil kan terbukti bahwa yang diusung oleh Kim Plus belasan partai melawan satu partai politik yang memang ada dukungan dari Anies, dari yang lainnya, ternyata yang mengusung dari satu partai itu bisa menumbangkan belasan partai politik. Luar biasa. Arah boleh disamakan dengan bajing loncat. Ya lompat sana lompat sini ya. Belok ke kanan belok kiri. Oke. Pak Rocky Gerung itu penguji. Secara nggak langsung pejabat yang ngobrol sama beliau itu diuji sama beliau. Jadi biar kita dapat pejabat yang nggak dungu. Kasarannya kayak gitu. Berapa tahun pabrik SMK biar jadi? Ya biar jadi dari wali kota sampai gubernur sampai 2 kali presiden, belum juga jadi pabrik mobil SMK-nya, dan masih banyak yang lainnya. Marwarar adalah calo proyek antara Mulyono dan Aguan. Ini jelas arah bilang mobil SMK ada harap dibuktikan ucapanmu arah. Apaan swasta diutamakan? Lah, semua BUMN karya sudah dibangkrutkan oleh Jokowi. Hutang bertumpuk seperti dirampok. Ya, peninggalan hutang Jokowi sampai saat ini kian melunjak ya. Besar sekali, banyak sekali. Kalau kita lihat mungkin dari presentasi perhitungannya per tahun 2023 kemarin saya lihat di angka 8.000 triliun rupiah. Itu hanya hutang saja. Kita nggak tahu bila digabung dengan cicilan, bunga-bunga, segala macamnya, atau mungkin hal-hal yang lain di luar daripada itu. Yang saya lihat ada di Google kalau nggak salah ya, saya lihat kemarin di 12.000 triliun rupiah. Dan itu bukan uang yang sedikit. Bukan uang yang kaleng-kaleng gitu ya. Bukan kecil jumlahnya, sangat besar. Nah, siapa yang nantinya bertanggung jawab atas hutang ini? Jokowi? Bukan. Rakyat. Rakyat yang bertanggung jawab untuk melunasinya. Pajak-pajak rakyat nanti dikumpulkan ya di APBN dan lalu nanti disetor ke luar negeri, pinjaman-pinjaman itu dan seterusnya dan seterusnya. Padahal Pak Jokowi yang membangun sana, bangun sini, bangun ini, bangun itu. Ada yang nggak selesai, ada yang belum selesai, dan ada yang nggak diselesaikan sama sekali, kita nggak tahu juga. Dan makanya di dalam pemerintahan Prabowo Subianto ini, itu adalah program lanjutan dari Pak Jokowi. Meskipun kedepannya ini sangat tidak mudah untuk dilanjutkan, tetapi harapan kita yang boleh dilanjutkan adalah hal-hal penting untuk rakyat ya, untuk bangsa dan negara. Yang baik-baiknya saja, yang buruk-buruknya buang aja tuh, jangan dilanjutkan gitu ya. Ngabisin anggaran negara saja. Rakyat menjerit bayar pajak
Apalagi Bu Sri Mulyani mungkin sudah berpikir ini cara uang masuk biar banyak dari mana. Terus nanti semuanya bisa apa-apa dipajakin. Pergi ke sana atau bangun ini bangun itu dipajakin gitu ya. Bisa saja nanti kita bangun rumah di tanah sendiri kena pajak. Bayangin aja dulu. Bangun rumah di tanah sendiri kena pajak. Kan aneh kalau sampai seperti itu gitu ya. Ini harus ada apa namanya dia? Harus melihat memang bagaimana anggaran itu dikeluarkan. Ini jangan memaksakan untuk membangun ini itu, tapi keuangan negara kita merosot. Ujung-ujungnya hutang, hutang, dan hutang. Yang terbebankan oleh hutang itu adalah rakyat itu sendiri. Jadi harapan kita ke depannya memang meskipun banyak sekali semacam persoalan-persoalan yang terjadi pada bangsa ini, kita yakin dan percaya bagaimana Pak Prabowo ini sebetulnya mampu dalam menuntaskan itu. Mungkin tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin gitu ya. Walaupun nggak mudah, bukan tidak bisa gitu ya. Hanya saja perlu waktu dan perlu kerja keras dan kekonsistenan dalam eh, menuntaskan sedikit demi sedikit, nanti lama-lama akan bisa terselesaikan dengan baik. Itu saja teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.